Oke, kita mulai dengan kriteria pendapatan yang bisa diakui secara overtime. Jadi, diakui secara overtime ini artinya meskipun kewajibannya belum selesai keseluruhan gitu ya, perusahaan bisa mengakui, pendapatan, seperti itu. Jadi untuk bisa mengakui pendapatan secara overtime ini, minimal ada salah satu dari 3 kriteria berikut yang harus dipenuhi, gitu ya. Kriteria yang pertama adalah pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan oleh kinerja atau kerja dari entitas saat entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaannya, meskipun pekerjaan belum selesai, gitu ya. Kemudian yang kedua, kinerja entitas menciptakan atau meningkatkan aset, misalkan construction in progress gitu ya contohnya, yang dikendalikan oleh pelanggan sebagai aset yang diciptakan atau ditingkatkan. Jadi memang masih ada progres gitu ya, progres pekerjaan yang berjalan dan dalam kendali customer di sini. Kemudian, kinerja entitas tidak menciptakan suatu aset dengan penggunaan alternatif terhadap entitas, dan entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan untuk pembayaran kinerja yang diselesaikan sampai suatu tanggal tertentu. Jadi, di sini entitas memiliki hak gitu untuk menerima pembayaran tertentu gitu ya. Jadi ada semacam kontrak bisa disebut kayak gitu ya, untuk pembayaran kinerja yang diselesaikan sampai suatu tanggal tertentu, sesuai proporsinya, sesuai persentase penyelesaiannya, gitu. Maka jika salah satu dari 3 kriteria di atas dapat dipenuhi, maka perusahaan dapat mengakui pendapatan sepanjang periode pekerjaan atau sepanjang konstruksi berjalan, dengan syarat perusahaan dapat mengestimasi atau memperkirakan perkembangan penyelesaian kewajiban pekerjaannya. Perusahaan mengakui pendapatan, revenue, dan laba kotor atau gross profit pada setiap akhir periode pelaporan berdasarkan berapa perkembangan penyelesaian konstruksinya atau persentase penyelesaian pekerjaannya. Metode ini ya disebut dengan metode persentase penyelesaian, percentage of completion method, gitu ya. Namun, apabila ketiga kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka perusahaan mengakui gross profit setelah seluruh biaya konstruksi tertutup oleh jumlah pendapatan konstruksi. Nah, metode ini sering disebut juga sebagai metode cost recovery atau zero profit method. Nah, dua metode inilah nanti yang akan kita pakai untuk pengakuan pendapatan kontrak konstruksi jangka panjang. Oke ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Metode yang pertama untuk pengakuan pendapatan konstruksi jangka panjang tadi menggunakan metode prosentase penyelesaian. Maka langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk pengakuan pendapatan dengan metode ini yang pertama adalah kita menghitung prosentase penyelesaian pekerjaannya, yaitu dengan membandingkan total biaya yang dikeluarkan sampai dengan tanggal pelaporan atau cost to date ya dengan total estimasi biaya konstruksi. Jadi persentase penyelesaian ini rumusnya adalah cost to date dibagi dengan estimated total cost ya, estimasi total biaya konstruksinya. Maka ketemu nilai persentase penyelesaian. Nah, nilai persentase penyelesaian ini nanti akan kita pakai sebagai dasar untuk menghitung
berapa estimasi total pendapatan per tanggal pelaporan. Jadi langkah yang kedua yaitu mengalihkan persentase penyelesaian dengan estimasi total pendapatannya, maka itu total revenue pada tanggal pelaporan, total revenue yang bisa kita bukukan nanti. Kemudian, langkah yang ketiga, menghitung pendapatan yang diakui pada periode berjalan dengan mengurangi hasil perkalian persentase penyelesaian dengan estimasi total pendapatan. Hasil dari poin yang kedua, dengan total pendapatan yang telah diakui pada periode sebelumnya. Nah, itu kalau ada pendapatan yang karena konstruksi jangka panjang ini sifatnya simultan ya, berjalan gitu ya. Maka harus diperhitungkan berapa pendapatan yang sudah diakui di periode sebelumnya. Berapa biaya konstruksi yang sudah diakui periode sebelumnya, maka itulah nilai pendapatan dan cost atau biaya yang bisa kita akui pada periode berjalan. Ini yang dimaksud pada langkah ketiga, ya. Kemudian setelah selesai maka kita bisa menghitung berapa profitnya, ya, profit atau gain, maaf, ada untung atau rugi gitu ya istilahnya. Kemudian setelah itu kita bisa membuat jurnal yang diperlukan atas pengakuan pendapatan tersebut. Masuk ke langkah yang keempat. Dan setelah itu selesai. Nah, untuk ilustrasinya di sini ini ilustrasi soal diambil dari e-book ya. Contoh yang pertama ini dia profit gitu ya. Nilai kontraknya profit, tidak ada masalah gitu ya. Oke, contohnya PT Bangkit Properti, sebuah perusahaan kontraktor mendapat kontrak dengan untuk membangun sebuah resort dengan nilai kontrak awal sebesar 5 juta dolar dan total estimasi biaya awal adalah 4,5 juta dolar. Kontrak ini dimulai 1 Juli 2017 dan diperkirakan selesai bulan Oktober 2019. Jadi berlangsung selama kurang lebih 3 tahun gitu ya. Makanya disebut sebagai kontrak jangka panjang ya. Seperti ini. Kemudian data terkait penyelesaian kontrak tersebut selama 3 tahun dari 2017 sampai 2019 seperti pada tabel. Jadi cost to date itu adalah biaya sampai dengan tanggal pelaporan masing-masing tahun 2017 1 juta, 2018 3.150.000 dan 2019 4.550.000. Berarti ada peningkatan sebesar total biayanya ya, ada peningkatan sebesar 50.000 dari estimasi awal. Oke, kemudian estimated cost to complete per tanggal pelaporan. Jadi biaya untuk penyelesaian pekerjaan gitu ya. Perkiraan biaya untuk penyelesaian pekerjaan pada masing-masing tanggal pelaporan adalah seperti yang di sini, 3,5 juta untuk akhir tahun 2017 dan 1.400.000 untuk 2018 dan di 2019 nol artinya udah selesai pekerjaannya ya. Kemudian billing progress during the year ini artinya tagihan yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Jadi mencatat receivable-nya nanti sebesar 1 juta untuk 2017, 2.500.000 2018 dan terakhir 2019 adalah sisanya sehingga totalnya adalah sebesar nilai kontrak harusnya ya. Kemudian cash collected ini artinya pembayaran yang sudah dilakukan oleh pelanggan gitu ya. Masing-masing 2017 sebesar 550.000, 1.950.000 untuk 2018 dan 2019 adalah sisanya. Harusnya nilainya adalah sebesar kontrak. Oke, baik. Kita lihat sesuai dengan langkah tadi yang pertama adalah kita menghitung persentase penyelesaian. Ya. Persentase penyelesaian kita bisa menggunakan
bantuan schedule seperti ini, gitu ya, masing-masing tahun, dimulai dari nilai kontrak 5 juta ya tadi, kemudian dikurangi dengan estimasi cost, yaitu terdiri dari cost to date ini tadi biaya per periode tanggal pelaporannya ya masing-masing, kemudian estimasi cost to complete-nya ya sehingga kita bisa mengestimasikan total cost-nya berapa pada masing-masing tanggal pelaporan ya. Di 2017 total estimasi biayanya adalah 4,5 miliar. Masih sesuai perkiraan awal ya. Kemudian mulai naik ini di 2018 menjadi 4.550.000 ya. Kemudian untuk 2019 totalnya 4.550.000. Nah, inilah nanti dari sini kita bisa menghitung persentase penyelesaiannya, yaitu membandingkan cost to date dengan estimated total cost-nya. Ya. Oke, untuk tahun 2017 penyelesaian pekerjaannya adalah persentase penyelesaian pekerjaannya 1 juta dibagi 4,5 juta. Hasilnya 22,22%. Ya, kemudian 2018 sebesar 69,23% dan di 2019 karena sudah selesai dia 100%. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah kedua dan ketiga, yaitu menghitung total pendapatan ya dan berapa yang harus diakui pada periode pelaporan. Oke, kita mulai dari 2017. Total revenue-nya adalah nilai persentase penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai kontrak. Oke, maka total pendapatan di 2017 adalah sekian, ya 1.111.000. Sementara cost-nya adalah sebesar cost to date ini ya, 1 juta. Maka kita bisa menghitung gross profit-nya sebesar 111.000. Karena saldo yang sudah diakui pada periode berikutnya belum ada, maka yang kita catat di tahun 2017 adalah sebesar to date-nya. Ya. Ini nanti yang akan kita jurnal. Oke, tahun 2018 pendapatan yang kita akui adalah sebesar persentase penyelesaian dikali nilai kontrak, hasilnya sekian. Cost-nya adalah sekian, sehingga gross profit-nya 311.500. Ya, yang sudah diakui tahun sebelumnya kita ambil dari sini. Ya, kita ambil dari kolom ini. Paham? Kita masukkan sehingga yang diakui di tahun 2018 adalah sebesar sisanya. 3 juta revenue-nya 3.461.500 dikurangi 1.111.000 hasilnya 2.350.500. Kemudian cost-nya yang kita akui di tahun 2018 adalah 3.150.000 dikurangi 1 juta, yaitu sebesar 2.150.000. Sehingga nanti total gross profit yang bisa kita catat adalah sebesar 200.500. Di 2019 sama langkahnya, pendapatannya udah 100%, berarti sudah senilai total kontrak ya, cost-nya 4.550.000 sehingga total gross profit-nya 450.000. Maka yang kita catat di 2019 adalah setelah dikurangi dengan akumulasi per akhir tahun 2018-nya. Oke, sehingga sisa revenue yang perlu kita catat adalah sebesar 1.538.500. Kemudian cost-nya adalah 1.400.000 dan gross profit-nya 138.500. Sehingga total nanti adalah sekian. Total revenue, cost, dan gross profit-nya.
Oke, bisa dipahami ya. Lanjut, kita ke langkah keempat, membuat jurnal. Yang pertama, jurnal yang perlu dibuat untuk konstruksi kontrak konstruksi jangka panjang ini, yang pertama adalah mencatat biaya konstruksi, ya, yaitu sebesar cost-nya, cost masing-masing periode ya. Tadi di tabel itu adalah di kolom yang terakhir yang diakui pada tahun berjalan. Jurnalnya adalah construction in process. Ini seperti work in process gitu ya. Jadi dia nanti masuknya ke inventory. Dilaporkan sebagai inventory. Pada apa biaya yang dikeluarkan? Bisa material, bisa cash, atau payables. Ya, tahun 2017 1 juta biaya konstruksinya, 2018 2.150.000 dan 2019 1.400.000. Kemudian jurnal yang kedua adalah mencatat tagihan, tadi billing. Seperti pada soal ya. Tadi kan billingnya di 2017 1 juta, kemudian di 2018 2,5 juta, dan sisanya di 2019 sebesar 1,5 juta. Kemudian jurnal yang ketiga, mencatat penerimaan kas-nya. Nah, ini tadi sudah tersedia di soal juga ya. Cash pada account receivable. Kalau di sini tagihan tadi account receivable pada billings on CIP. CIP itu construction in progress ya. Nah, di sini penerimaan cash tadi sesuai di soal ya. Kemudian jurnal yang keempat adalah mengakui revenue dan gross profit. Di sini tadi seperti yang saya sampaikan, revenue yang diakui pada tahun berjalan ada di kolom terakhir tadi ya, langkah yang kedua dan ketiga. Ya, jurnalnya adalah gross profit kita akui sebagai construction in process debit dengan mendebit construction in progress. Berarti nanti kalau ada loss berarti construction in progress di sisi kredit gitu ya, mengakui kerugian. Nah, ini tadi profit ya, construction in progress, profitnya sebesar profitnya masing-masing tahun, kemudian construction expense ini adalah tadi cost-nya, ya, masing-masing tahun. Kemudian revenue from long-term contracts tadi, ya, sebesar berapa revenue-nya pada masing-masing tahun berjalan. Dan terakhir, yang kelima adalah ketika kontrak sudah selesai, maka kita mencatat penyelesaian kontrak dengan jurnal billing on CIP pada construction in progress, supaya dia hilang dari laporan keuangan kita. Oke, kita lanjut. Ya, sehingga nanti pada laporan keuangan, gitu ya, revenue, cost of construction tadi expense, gitu ya, ini cost of construction tadi expense-nya ditandingkan sehingga ketemu gross profit sekian. Kemudian pada SOFP, seperti yang saya bilang, construction in progress, construction in process itu adalah masuk dalam akun inventory untuk 2017 ada sebesar 1.111.000 tadi yang kita catat ya. Kemudian akun billings itu adalah mengurangi gitu ya, kalau udah ditagih berarti berkurang gitu ya, sehingga kita bisa mencatat saldonya cost and recognized profit in excess of billings kalau saldo CIP-nya lebih besar dari billing gitu ya, maka sisanya sekian. Dan ya, berikutnya account receivable tadi kalau yang ditagihkan
1 juta yang dibayar sudah 550, maka saldo account receivable-nya 450. Nah, kurang lebih inilah akun-akun yang berkaitan dengan tadi jurnal yang sudah kita buat berkaitan dengan kontrak konstruksi jangka panjang. Ya. Kemudian 2018 sama 2019 di akhir karena kita udah nutup billing dan construction in progress gitu ya. Maka di statement of financial position-nya udah hilang semua. Tidak ada. Jadi di 2019 tinggal melaporkan sisa gross profit-nya. Oke, bisa dipahami? Ya, kita lanjut ke metode cost recovery. Nah, pada metode zero profit ini dia lebih mudah gitu ya. Karena sepanjang masa konstruksi dia tidak bisa mengakui pendapatan karena pendapatan profit gitu ya hanya diakui ketika biaya konstruksi sudah tertutup oleh pendapatannya dan biasanya itu di akhir masa kontrak setelah kontrak selesai. Maka biasanya profit atau revenue pendapatan ini hanya diakui di akhir periode ya, seperti ini jadinya tadi tabel untuk perhitungan revenue, cost dan gross profit yang bisa diakui sepanjang periode berjalan ya, hanya di akhir saja. Itu untuk metode cost recovery. Makanya dia dibilang zero profit karena selama masa kontrak dia tidak bisa tidak mengakui adanya profit hanya di akhir setelah kontrak selesai. Ya. Kemudian jurnalnya jurnal 1, 2, 3 sama waktunya udah mau habis ya. Jurnal 1, 2, 3 sama, kemudian yang berbeda adalah di jurnal pengakuan pendapatan. Di sini ya bisa dilihat untuk tahun 2017 dan 2018. Dia hanya membuka construction expense pada revenue, tidak ada profit, gitu ya. Baru setelah di 2019 dia mengakui ada profit sebesar 450.000. Untuk jurnal kelima juga sama, billing on CIP pada construction in process. Oke, itu untuk metode cost recovery. Nah, kerugian tahun berjalan, nah kalau tadi contoh soal ilustrasi soalnya kan kalau dia aman-aman saja gitu ya. Sekarang bagaimana kalau terjadi kerugian? Kerugian di sini bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu kerugian hanya di tahun berjalan, tapi secara keseluruhan kontrak dia tetap profit, tidak rugi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah terjadi secara keseluruhan. Jadi seluruh biaya dengan nilai kontrak kalau dibandingkan total rugi gitu. Jadi biaya konstruksi dengan nilai kontrak ternyata lebih besar biaya konstruksi, maka rugi secara keseluruhan. Oke, contoh yang pertama, terjadi kerugian di tahun berjalan. Peningkatan estimasi biaya menyebabkan perlunya penyesuaian untuk periode tahun berjalan atas gross profit yang telah diakui pada periode sebelumnya. Nah, ini hanya berlaku untuk metode persentase penyelesaian. Sedangkan kalau untuk cost recovery, dia tidak ada pencatatan apapun selama terjadi kerugian di tahun berjalan karena dia masih expect mengharap adanya keuntungan kan sampai akhir kontrak selesai gitu ya. Ini contohnya. Jadi kerugiannya ada di mana? Kalau kita lihat di sini ya, sampai titik sini sama cara penyelesaiannya. Yang sedikit berbeda adalah di coba lihat di tahun 2018. Gitu ya. Di tahun 2018, di sini contohnya tidak terlalu ekstrim sih ya. Tapi di tahun pertama sudah mengakui adanya profit sebesar 18.750 gitu ya. Kemudian di tahun kedua profitnya turun, artinya ada rugi gitu ya. Maka kerugian tersebut
harus diakui pada tahun berjalan saja. Di sini penyesuaian di sini maksudnya keuntungan yang awalnya adalah sebesar 18.750 harus disesuaikan menjadi hanya sebesar 14.850 sehingga harus mengakui adanya loss pada periode berjalan ini pada tahun 2018 sebesar 3.900 ya. Ini hanya berlaku untuk metode persentase penyelesaian ya. Kalau untuk cost recovery, dia tetap tidak mengakui adanya kerugian ini di tahun kedua. Ya, jurnalnya masih perhitungannya masih sama seperti yang pertama, gitu ya. Kemudian total profit yang diakui di akhir saja kalau untuk cost recovery. Ini untuk kerugian tahun berjalan. Nah, maka jurnalnya yang berbeda di 2018 seperti yang saya bilang, kalau profitan dari construction in process-nya di debit ya, kalau dia rugi, construction in process-nya ada di sisi kredit, menambah revenue, supaya bisa ditandingkan dengan construction expense, sama gitu ya. Oke, kalau kerugian secara keseluruhan terjadi, maka gitu ya, pada saat kontrak mengalami kerugian secara keseluruhan, estimasi seluruh biaya kontrak diakui di tahun berjalan saat terindikasi bahwa terjadi kerugian tersebut. Dan ini berlaku untuk dua-duanya, ya, baik metode persentase penyelesaian maupun cost recovery. Ya, seperti asasnya gitu ya. Kalau rugi harus diakui cepet-cepet. Kalau untung, ntar dulu. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini dari data di atas gitu ya, kalau kita lihat total kerugian perusahaan sebesar 8.438 ini sudah bisa diindikasi gitu ya. Pada tahun terjadi pada tahun 2018, maka saat itu juga harus langsung diakui. Ya, maka tabel pengakuan pendapatannya pada tahun pertama sudah diakui profit 18.750 gitu ya. Kemudian di tahun kedua diindikasi terjadi total kerugian keseluruhan dari nilai kontrak yang awalnya 675.000 gitu ya nilai kontraknya, ternyata total cost-nya 683.438. Jadi akan mengalami kerugian sebesar 8.438. Maka ini harus langsung kita akui pada tahun tersebut. Jadi untuk tahun 2018, total revenue-nya kan 432.000 ya, 64% kali 675.000. Cost-nya adalah langsung kita tambahkan dari total revenue ditambah dengan total kerugiannya. Total revenue ditambah total kerugiannya. Jadi total cost-nya pada 2018 adalah 438. Jadi sehingga dihasilkan kerugian keseluruhan sebesar 8.438. Oke. Kemudian awal periode sudah diakui sekian, maka di akhir periode ya adalah sebesar sisanya, dan karena keuntungannya tadi ya 18.750 kemudian kerugian totalnya 8.438, maka pada tahun 2018 ini kita mengakui total kerugian sebesar 27.188 untuk menutup keuntungan yang sudah kita akui ya, dan nilai kerugian total yang harus diakui. Dan di 2019 seperti biasa karena kerugian yang sudah diakui di 2018, maka 2019 tidak mengakui adanya kerugian lagi. Oke. Kemudian review materi mengenai kontrak konstruksi jangka panjang, gitu ya. Jurnalnya sama ya, seperti yang saya bilang berarti di 2018 mengakui kerugian. Di 2019 tidak ada kerugian
ataupun keuntungan gitu ya, tidak ada kerugian yang diakui, maka cuma construction expense dan revenue yang dicatat. Kalau untuk metode cost recovery, gitu ya, kita mencatat kerugian secara keseluruhan saat terjadi, gitu ya. Kalau dalam kasus ini di tahun 2018, berarti kita mencatat di tahun 2018 dengan jurnal loss in long term contract pada construction in process sebesar 8.438. Oke, selesai.